ternyata baru saya terima ada kegiatan-kegiatan yang mendadak muncul, jadi akhirnya mereka tidak datang. Tapi teman-teman Tangerang juga sudah ikut, gitu ya. Jadi ini kan, saudara, kita rencana mau, jadi ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentunya sosialisasi BKSG LK Indonesia. Sebagai, kalau saudara ingat, tindak lanjut dari pertemuan kita di atas pada beberapa bulan yang lalu, ya kan? Waktu itu BKSG LK Indonesia belum ditakbiskan, ya waktu itu ya. Nah, jadi memang kita nggak perkenalkan secara detail BKSG LK Indonesia pada pertemuan. Kita hanya bicara tentang PBM waktu itu. Nah, kemudian tanggal 7 Oktober BKSG LK Indonesia ini sudah atas izin Tuhan, atas penentuan Tuhan, akhirnya ditakbiskan 7 Oktober 2024. Jadi memang baru 3 bulan lah. Begitu ya. 2023, sorry, 2023. 2023. Ya, jadi kira-kira 3 bulan lah ya. Nah, jadi memang masih baru banget. Nah, sebelum saya cerita nanti sosialisasi sedikit, saya gambarkan dulu gerakan kita sudah sampai mana. Jadi DPP memang sudah terbentuk dan ada 71 orang yang terlibat dari seluruh Indonesia. Jadi DPP itu anggotanya seluruh Indonesia. Tapi sebagian besar ada di Jabodetabek. Jadi ada 71 orang. Nah, terus kemudian kita mulai berpikir untuk juga buka di provinsi-provinsi. Nah, kita sudah terjun kemarin ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Nah, saya baru pulang sama Pak Ketum, baru pulang dari Pelabuhan Ratu kemarin, langsung Natal Cilegon. Dan sebelumnya kita di Sukabumi. Jadi ternyata beda tuh BKSG-nya Sukabumi sama Pelabuhan Ratu beda. Kota dan kabupaten. Saya pikir tuh Pelabuhan Ratu tuh masuk Sukabumi juga, ternyata udah jadi kabupaten sendiri. Nah, terus kita juga ke Semarang. Bulan November ya. Bulan November kita ke Semarang untuk buka DPW Semarang, dan mereka waktu itu kita kumpul seperti ini. Nanti rencana nanti juga ada beberapa, kita bagi tim. Ada tim juga yang ke Jawa Timur. Saya sudah Jawa Timur. Pak Ketum sama Pak Nung, terus ketemu dengan beberapa Jawa Timur. Juga kita sudah juga dengan Sumatera Utara, dengan Riau, dengan Jambi, dengan Batam. DKI juga. Cuma semua masih berproses kayak kita. Jadi bentuknya masih dalam bentuk WA group gitu. 3 sudah mau dilantik. Nah, yang dalam waktu dekat ini akan dilantik tingkat provinsi. Tanggal 24 nanti kami ke Surabaya akan melantik DPW Jawa Timur. DPW Jawa Timur nanti kantor sekretariat Surabaya. Lalu kemudian tanggal 25-nya akan melantik DPW Jawa Tengah. Itu kantor sekretariatnya nanti di Semarang. Dan yang berikutnya DKI Jakarta. DKI Jakarta nanti tanggal 26. Ini berturut-turut. Harapannya Februari kita. Harapannya kita. Nah, jadi kira-kira pergerakannya sampai situ perjalanannya. Nah, saya sekarang perkenalkan dulu sedikit. Nanti Pak Ketum tentunya akan panjang lebar nanti beserta dengan pengalaman-pengalaman di lapangan. Tapi saya ini hanya sifatnya teoritis. Jadi kita anggaran dasar sudah ada. Nanti yang saya paparkan ini sebagian saya ambil dari anggaran dasar. Terus kemudian juga kita sudah ketemu dengan Dirjen Bimas Kristen. Kita udah audiensi ke sana. Salah satu kesulitan kita untuk mendapatkan badan hukum karena merek kita ini pakai kata gereja. Kalau saudara tahu, yang ada kata gereja dan kata lembaga itu nggak akan keluar badan hukumnya, nggak akan disetujui oleh Kemenkumham. Nah, cuma ada jalan, bisa disetujui kalau ada surat dari Dirjen Bimas Kristen. Jadi sebenarnya kami udah urus ke notaris, tapi karena ada kata gereja disuruh ganti, kalau bisa pakai nama lain aja Pak. Tapi memang
Pak Ketum kita ini dapat ini, dan memang beliau puluhan tahun berkecimpung di BKSG sama kayak saya, sama kita dengan kita yang teman-teman Cilegon BKSG. Jadi darahnya ini memang udah darah BKSG. Beliau juga gitu kan, jadi kalau mau ganti nama, gimana ganti namanya gitu kan? Susah juga karena kita akan membantu gereja-gereja. Jadi klien kita tuh nanti gereja, lembaga. Jadi suruh hilangkan kata gereja, kata lembaga kan nggak mungkin. Cari pakai nama lain, nggak pas lah. Jadi pertama bingung juga gimana kalau gitu cukup ini jelas sebagai orang saja terdaftar. Visinya itu terutama memperoleh hak konstitusi dalam hal beragama, beribadah, dan kesetaraan serta terwujudnya persatuan dan kesatuan gereja di Indonesia. Jadi kita ini paling nggak bisa dengar kalau ada satu gereja mengalami resolusi. Itu pasti gerah ini. Pak Ketum pasti gerah. Ada di ujung manapun beliau datang nih. Kalau ada, apalagi kalau hamba Tuhannya udah menghubungi beliau, udah meluncur masalah nanti uang apa segala macam urusan belakangan. Jadi nanti bisa cerita lagi banyak hal. Jadi kira-kira ini paling utama itu menolong gereja-gereja yang bermasalah seperti itu. Dan Saya kalau bahasa kita mungkin ya, bahasa rohaninya, saya dapat visi dari Tuhan. Visi besarnya adalah bagaimana kita itu harus turun bekerja, bertindak untuk mengupayakan melakukan problem solving terhadap seluruh persoalan kekristenan yang ada di Indonesia, bahkan dunia, gitu ya. Bahkan dunia kenapa? Misalnya Eropa, imigran yang begitu banyak dibiayai oleh negara sekarang menjadi ancaman di sana. Kekristenan di Eropa udah kayak apa? Tapi itu next lah, ya. Jadi itu visi besar. Nah, untuk mencapai visi besar ini, kita harus punya inventarisir persoalan-persoalan, ya kan? Kan visi besar itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan kekristenan di seluruh Indonesia dan juga luar negeri yang selama ini memang menurut saya belum ada yang fokus untuk melakukan problem solving di setiap persoalan kita. Jadi kita harus punya pemetaan, inventarisir. Nah, kenapa ini yang paling tinggi, paling atas ini bicarakan adalah kebebasan beribadah? Karena itu persoalan nomor satu menurut saya. Dari antara sekian banyak persoalan yang paling urgent itu adalah nomor satu, adalah kebebasan beribadah. Nah, nanti ada misalnya pendidikan agama Kristen, ya kan? Saya jelasin di khotbah tadi malam juga bagaimana guru kita kurang. Karena dulu STH boleh ngajar, sekarang harus linear, harus sarjana pendidikan. Nah, anak-anak kita yang mau sekolah kadang-kadang nggak punya duit untuk sarjana pendidikan, atau yang sudah STH aja mau konversi ke SPDK itu juga butuh duit. Nah, itu butuh kerjasama gereja-gereja dan STT yang punya program prodi art yang sudah terakreditasi negara. Lalu nanti banyak lagi di bawah, kita bisa inventarisir yang lain. Misalnya teologi profesor, nggak ada kita teologi Kristen. Itu persoalan juga. Padahal untuk agar ada program S3 harus ada profesor. Makanya STT ini profesornya profesor sekuler semua. Yang masuk dipinjam nama seperti itu. Nah, itu persoalan kita. Belum lagi persoalan sinode pecah, double kepemimpinan. Saya ingat waktu kami ketemu dengan Pak Prof. Thomas Venturi, lalu mau MOU. Pertama dia agak-agak gimana, tapi akhirnya ketika saya bicara, dia sangat antusias. Tapi waktu itu atas nama KNC, karena kita belum bikin yang ini. Lalu minta MOU. Saya sudah bikin draft MOU, 7 Desember saya masukin. Setelah itu ternyata mereka dipecat, dirjen-dirjen Kristen ini. Bukan, dirjen-dirjen Kristen dan lain-lain. Yang non-muslim kan dipecat semua itu. Diganti. Ya, dibilangnya kan rotasi, tapi kan tidak ada jabatan lagi. Menurut versi Pak Prof. Thomas, sekarang jadi sahabat saya, baik. Itu dianggap kan dia mau kasuskan juga, tapi akhirnya dinasehatin, udahlah terima aja gitu. Karena nggak diterima itu. Nah, beliau bilang, Pak Pendeta jangan hanya masalah gereja-gereja, ini masalah internal Kristen ini juga saya pusing.
Udah bikin MOU sekalian KNC urus itu kalau ada sinode pecah-pecah kayak begitu. Nah, jadi visi besarnya itu ya. Ada persoalan yang begitu banyak. Kita punya ormas-ormas Kristen ya teman-teman saya semua. Misalnya tadi mana Pak Ferry Api. Saya kenal baik dengan dengan Jenderal Arsanto Adi dari GGP beliau itu. Muki, saya kenal baik juga dengan Pak Jasarmen Purba. Bamaknas, Pak Japarlin Marbun dari GBI. Apalagi Bamak LKKI, saya Ketua Jawa Barat Bamak LKKI 2017 sampai 2023 kemarin. Juga pimpinan di pusat yang membidangi ya kasus-kasus begini, advokasi. Jadi kenal-kenal. Apalagi PGPI Perjuangan, kenal apa pembaruan Perjuangan, Ibu Serlina Kawilarang. Ya. Kalau saya turun sudah 20 tahun lebih, mohon maaf, kasus gereja yang begini aja. Saya nggak ketemu mereka. Waktu tulang bawang itu, sebelum saya turun yang Natal 2021 itu, sebelum saya turun saya bikin Zoom, saya undang teman-teman pimpinan-pimpinan ini. Ya, Pak Arsanto hadir, Pak Jasarmen hadir, Pak hadir. Akhirnya yang bisa berkomunikasi kerjasama itu Pak Jasarmen. Setelah selesai Zoom, 1:30 subuh beliau kirim ke saya WA draft mau kirim surat ke Kapolri kasus tulang bawang. Saya bilang oke Pak, kita ganti. Dia panggil saya Pak Ketum, saya panggil dia Pak Ketum juga. Saya ketum KNC, beliau ketum Muki. Pak Ketum tolong ini draft surat direvisi, dibaca dan direvisi karena saya tahu lapangan di tulang bawang. Karena sebelum itu viral saya udah turun beberapa kali dan saya turun berkali-kali. Tidak hanya satu kali, mohon maaf, saya tahu ada pimpinan Aras turun kasus gereja satu kali aja dan nggak balik-balik lagi. Kalau kami turun berulang-ulang sampai beres. Beres itu bisa ditolak atau dijawab. Pokoknya selama masih mampu melakukan upaya kita upayakan. Nggak hanya satu kali turun. Nah, jadi kita kerjasama. Pak Arsanto telepon Api Lampung. Kemudian Pak Jasarmen telepon Muki Lampung, kasih nomor telepon mereka ke saya berkomunikasi. Dua-duanya katakan nggak bisa mendampingi ke tulang bawang. Akhirnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada tulang bawang, ada TBB Tulang Bawang Barat, ada Ketua API. Akhirnya saya bilang udah kamu ikut dampingi saya Pak Pendeta ya. Dia ikut supaya dia juga magang lah. Gitu. Ya kita selesai. Mohon maaf jadi. Saya capek kalau cuma hanya diskusi-diskusi. Kalau kita bicara begini Pak, mulai dari kementerian dan segala macam, orang-orang hebat itu diskusi, betul nggak? Ada Zoom-nya, ada segala macam, moderasi beragama, segala macam, ya kan? Tokoh-tokoh nasional bicara semua. Tapi ketika ada kasus, di mana mereka bicara-bicara? Atau paling tidak mereka punya anak buah, ada nggak? Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan. Justru saya ingin menggandeng semua, makanya di BKSDLK ini ada Dewan Kehormatan supaya teman-teman pimpinan ini yang mau, yang nggak mau, sorry ya, pakai jurus Tuhan Yesus, kebaskan kakimu. Karena saya nggak akan menunggu semua mau lalu bekerja. Kapan mau kerjanya kalau tunggu semua mau, betul nggak? Jadi siapa yang mau, ayo kita maju lebih dulu. Kita tunjukin kita kerja. Dengan kita bekerja kita akan dapat kepercayaan gereja dan kita akan semakin kuat. Itu aja. Jadi pendekatan saya itu kerja. Problem solving. Nah untuk problem solving yang pertama saya bikin lembaga lintas agama KNC. Pertimbangan saya pertama begini. Kalau saya pakai ormas Kristen, misalnya nih Muki datang berhadapan dengan kaum intoleran nih, kayak saya di Bandar Lampung, ya, yang RT Wawan itu masuk berhenti stop. Itu saya bolak-balik, bahkan sebelum viral memang itu sudah disegel, saya udah turun. Tahu nggak? Sampai Egi Sujana bikin video dari Jakarta, duduk dengan jubah-jubah itu untuk video itu membela RT. Lalu di sana demo mereka di depan kantor Polda Lampung dan kantor Kejaksaan Tinggi sudah naik bendera hitam itu. Apa saya mundur? No, enggak. Nah bayangkan kalau saya bawa nama gereja misalnya Muki. Kira-kira apa itu Muki? Majelis, ada nggak Muki sih? Majelis Umat Kristen Indonesia.
Kalau berbenturan misalnya langsung, umat Kristen kena nggak getahnya? Karena bawa nama Majelis Umat Kristen. API turun nih, Asosiasi Pendeta Indonesia. Oh, pendeta ya, kena nggak kira-kira? Yang bukan anggota API juga kena nggak? PKSG, Badan Kerjasama Gereja. kena juga. Jadi saya nggak mau bikin ormas Kristen sebenarnya. BAMAK, Badan Musyawarah, saya nggak mau. Nah, konsep saya bikin KMC, lalu kemudian disupport lah sinergi dengan semua ini gitu. Biar kami yang di depan gitu loh. Iya kan? Keren kan? Tapi pada kenyataannya saya bikin itu 2019 sampai hari ini baru satu kali itu Muki Kasus Tulang Bawang kerjasama. Dan kita nggak punya kewenangan untuk maksa, ayo dong, betul nggak? Sementara misalnya saya tuh ingin supaya Perpres ini kita kawal, kan PBM ini naik jadi Perpres. Lalu KMC tidak bisa berdiri di hadapan Presiden, kami mewakili umat Kristen, nggak bisa, betul nggak? Ya. Tapi kalau konsep saya di awal arus gereja bersama, ormas Kristen bersama, kan enak kan? Saya sudah urusan ini, saya sudah ketemu ketua PGI 2 kali, lalu diarahkan ke sekretaris eksekutif bidang advokasi, pendeta Lokra jadi teman baik dengan saya. Saya ketemu PGRI pimpinan pusat, waktu itu Pak Roni mendadak nggak bisa. Saya ketemu Pak Dodi Mandong, salah satu ketuanya. Ya, kita ketemu untuk apa? 2 poin aja yang saya bicarakan. 1, kebebasan beribadah. Yang kedua, PBN. Tapi ternyata, mohon maaf ya, KMC tetap harus jalan sendiri, nggak bisa. Nah, bagaimana KMC nggak bisa berdiri di hadapan pemerintah pusat sampai daerah atas nama Kristen? Nggak bisa. Kalau di lapangan yang keras-keras, biar KMC yang maju, ya kan? Tapi kalau untuk dengan pemerintah, ada ormas Kristen, BKSG, kan gitu. Tapi nanti kita ada satgasnya juga, ya, yang nggak usah sebut-sebut BKSG, tapi tim advokasi atau apalah gitu, ya. Gampang lah itu, bisa diatur. Nah, jadi setelah itu aku pikir ada kepentingan nih, perlu nih bikin lembaga Kristen, mau nggak mau. Walaupun awalnya saya juga nggak enak karena saya kenal semua ini ketua-ketua umum juga kan, rata-rata saya kenal. Tapi ya mau nggak mau, terserah lu nggak suka sama gua, udah gitu akhirnya. Daripada kepentingan umat. Ya saya berpikir kepentingan umat gereja, bukan berpikir waduh nama baik saya. Kan bisa aja saya jelek-jelekin, ngapain lagi tuh Ferdinand bikin ormas Kristen? Bisa kan? Tapi saya nggak peduli gitu. Nah, tetapi saya selalu jelaskan kita punya keinginan sinergitas, kolaborasi dengan mereka. Makanya ada Dewan Kehormatan. Puji Tuhan, kawan saya Pak Hans Wisang, Sekjen Piki mau bergabung, ya beberapa kawan bergabung, ya. Oke. Itu. Nah, lalu nanti ke depan, seperti Pak Alex bilang tadi, nanti saya khotbah tadi malam begini, damai sejahtera itu maknanya adalah tidak terpecah-pecah, tidak jalan sendiri-sendiri. Selama ini gereja jalan sendiri, Direktorat Jenderal Bimas Kristen mulai dari atas sampai ke bawah jalan sendiri, betul nggak? Kecuali Cilegon cukup bagus, kecuali Banten cukup bagus, Pak Junir, masih terkoneksi, betul? Tapi saya turun di berbagai provinsi, bimas-bimasnya. Jadi saya bilang, di malam saya bisik-bisik, Pak Junir, kalau pindah ke Tamrin sana, kantor pusat, sudah eselon berapa bisa jadi apa? Wah, saya eselon 2 Pak. Wah, direktur itu. Ya udah doain tahun depan, kalau Tuhan berkenan, ya kan? Kalau Tuhan berkenan, saya bawa beliau direktur bersama. Karena di semua bimas saya lihat dia paling bagus. Tinggal kita kaderkan untuk bimas sini siapa. Nah, kita perlu koneksikan ini yang jalan sendiri-sendiri. Gereja dan dirjen bimas penyelenggara jalan masing-masing. Betul nggak? Lalu gereja dengan pengacara gimana?
Banyak pengacara kita hebat-hebat kan di TV-TV situ kan. Di TV-TV. Tapi kalau ada kasus gereja kemana mereka? Hilang. Nah kita harus merangkul, harus bangun. Makanya pengurus kita harus lintas sektoral, lintas profesi. Jangan gembala semua. Kalau gembala semua nggak bisa turun. Justru yang harus turun tuh hari Minggu ketika sedang dipersekusi. Saya pasang badan. Kemarin di salah satu desa di Kabupaten Bekasi, di Portal, saya punya tim KMC sudah dilatih, sudah ikut kemana-mana ya. Ada 3 orang, 2 orang, 3 orang. Nggak berani lompat portal, cuma debat di balik portal. Saya datang, saya naik ojol dari Jakarta, saya turun, saya langsung lompat portal. Mereka tanya, Bapak siapa, mau kemana? Saya pakai topi Lemhanas tapi. Saya bilang saya dari Lemhanas mau ketemu Ibu Pendeta. Jangan ganggu saya. Oh, mereka datang. Akhirnya saya sampai di dalam, saya lihat, wih cuma keluarga, jemaat nggak ada karena ditahan di sana semua. Ya udah Bapak Ibu Pendeta doa aja dulu ya, nanti ibadahnya tunggu jemaat masuk. Doa aja, saya mau urus dulu di luar supaya jemaat masuk. Saya keluar, salah satu pendeta tim saya yang baru mulai bergabung sekarang, dulu saya bantu Kabupaten Bogor, mau dibakar, mau dibuldoser, orang Ambon. Dia ditahan. Saya sudah suruh masuk kan dia udah masuk tapi ditahan. Saya pikir dia aman nggak bisa atur diri sendiri. Saya masuk ke dalam. Dia ditahan lalu dia ngamuk. Jangan ada yang sentuh saya, jangan ada yang sentuh saya. Kalau ada yang sentuh saya awas ya. Begini mereka juga. Akhirnya pas saya balik ke depan itu ke portal saya lihat lagi ribut. Saya bilang udah Pak Pendeta sini masuk. Jemaat-jemaat siapa? Teman-teman yang belum masuk sini, masuk semua masuk. Ada polisi, ada udah datang polisi. Karena saya langsung telepon Kanit datang. Masuk semua masuk, jemaat masuk. Tapi ada jemaat yang sudah pulang. Jadi justru harus masih Minggu. Tapi nanti diatur. Kalau yang turun-turun gitu satgas aja, nggak usah kebala. Ya, kita kirim anak-anak muda, kita latih. Betul? Karena Pak Sekum ini juga sudah diwanti-wanti sama Ibu Gembala, nggak boleh tinggalkan pelayanan hari Minggu. Ya. Kalau saya terus terang, saya punya panggilan khusus, saya tinggalkan pengembalaan. Saya tetap di pengembalaan, tapi sekarang saya pendeta pembina. Ada pendeta yang saya sudah kaderkan yang pegang. Karena saya mau melayani para pendeta, apalagi pendeta-pendeta Pantekosta karismatik. Dapurnya dari situ, betul? Kalau tutup, wah pulang kampung. Ya, padahal sudah cicil mobil, bayarnya mana? Ya kan, kasihan kita ini juga kan. Itu salah satu pertimbangan kenapa saya sangat bersemangat. Ya, jadi saya melayani para pendetanya aja lah, bukan? Ya, itu melayani para pendeta. Tadi itu telepon yang pendeta yang saya bilang saya naik portal tadi. Kita sudah sepakat bola di Kapolsek. Kapolsek bilang aman 2 bulan ini, setuju aja, oke? Saya bilang supaya kita percayakan dulu ke Polsek. Kalau setelah 2 bulan ternyata Kapolsek gagal chipcode, baru kita selesai. Nah ini Serang Kota, ada yang dari Serang Kota? Mana coba? Sama ya. Itu Wakapolres itu Kapolres Tulang Bawang yang berhadapan dengan saya kemarin, Pak Bujra, orang Ambon. Ya nanti saya bilang, Pak, habis ini kita main ke Kapolres. Saya lawan dia di Tulang Bawang. Karena dia bikin press release kan, kalau sudah nonton 2 poin pendeta disuruh baca. Tidak ada persekusi Natal, oke lah bisa debatable lah karena ibadah akhirnya bisa jalan kan, karena polisi banding. Tapi yang kedua ini yang bahaya, sudah kondusif katanya. Jadi itu masuk TV, pendeta disuruh baca, semua mereka pejabat-pejabat daerah, semua itu di belakang. Mereka bikin press release, besoknya saya turun langsung. Itu gereja masih dipapan, masih ditutup spanduk. Saya langsung bikin video, saya bikin narasinya, saya syuting jam saya. Jam sekian, tanggal sekian setelah deklarasi, ternyata yang namanya kondusif seperti ini. Akhirnya ketemu beliau, sangat-sangat ya kalau pakai bahasa agak baik, hormat masalah saya. Malamnya kami pergi ke Bandar Lampung 3 jam dari Tulang Bawang karena kami mau ketemu Bupati. Besoknya jam 12 kami makan siang. Sudah di Bandar Lampung nih.
Kan 3 jam udah pakai tol. Setengah 9, Pak Kapolres sekarang jadi waka di sini. Telepon saya, Bang, setengah 9 pagi, Bang, mau buka segel gereja jam 9. Ih gila lu, gua di Bandar Lampung 3 jam, lu telepon setengah 9. Saya cuma jawab begini, Komandan, mau buka segel tanpa saya atau dengan saya? Oh siap, kita alihkan sore aja jam 4. Iya, akhirnya selesai kami jam 3, selesai ngobrol dengan Bupati, kami langsung meluncur, ngebut pakai, kebetulan kawan kita ini punya mobil pakai ngiung-ngiung. Walaupun kayaknya itu pelanggaran juga itu kawannya. Karena tol kan enak, tapi masih dari tempat rumah makan itu mau masuk tol kan macetnya minta ampun. Akhirnya kami nyampe sana dari jam 3 tuh 2 jam setengah 6 kami sampai di sana. Pasukan polisi di Polres sudah siaga semua di lapangan. Bayangkan mungkin dari sebelum jam 4 itu, karena rencana jam 4 buka segel. Mereka nggak buka segel sebelum kami datang. Kami datang langsung diarahkan ke ruangan Pak Kapolres, sudah ada semua di situ. Sudah ada si Imron itu yang pakai kopial, pakai jubah itu. Ya foto, Kapolres ngomong satu alinea, foto bersama, selesai langsung ke lokasi. Nunggu kami. Dari jam 9 pindah jam 4. Jam 4 kami datang setengah 6. Belum buka-buka itu, nunggu kami. Ya. Karena ya bukan kami hebat, karena dia melakukan pelanggaran. Tapi kita baik-baik ya. Nanti makanya setelah ini kita main lah ke Polres ya. Mudah-mudahan saya hello lagi ya. Nanti saya titik-titik ya komandan ya. Gereja-gereja di Serang Kota kan gitu. Nah, jadi nanti ada pengacara-pengacara. Kita bikin. Nanti ada pengacara nggak di sini? Kita nanti kalau sudah banyak pengacara, kita bikin semacam peradi Pak. Karena kita juga butuh biaya operasional, kita punya visi besar ini. Kalau kita bikin kayak peradi Pak, duit semua dari hulu ke hilir kan? Bapak pasti tahu lah itu duit semua. Kita perlu duit, bukan bohongan ini. Perlu duit besar. Karena tugas kita banyak. Nanti pengusaha. Sekarang kan kita nggak bisa paksa full gospel kan? Oh, dukung dong kita punya, nggak bisa. Nanti kalau kita punya teman-teman pengusaha, anggota jemaat pengusaha, kita bikin kelompok sendiri pengusaha yang nangkap visi ini. Paham nggak Bapak-Bapak? Jadi enak, kita satu komando gitu kan? Penuh pengacara kita punya kelompoknya, pengusaha kita punya kelompoknya. Dan ke depan, nggak tahu Bapak Ibu setuju atau enggak. Justru yang kita harus punya, ini saya buka aja supaya yang nggak setuju nggak usah jadi pengurus. Kita perlu kendaraan untuk masuk dalam sistem. Kita perlu kendaraan untuk masuk dalam sistem. Berapapun banyak lembaga kita, kalau kita nggak ada di dalam sistem, berat. Kayak peraturan bersama 2 menteri ini produk politik, ya kan? Peraturan menteri, produk politik. Kita harus masuk dalam sistem. Kalau sekarang kita dukung dulu teman-teman yang di partai-partai, ya kan? Tapi nanti kita punya sekolah kebangsaan, mendidik anak-anak muda atau siapapun yang mau, supaya apa? Bagaimana kita melayani di luar gereja dalam konteks pemerintahan, dalam konteks trias politik, harus masuk. Karena kita semakin habis. Nah ini Bapak kita bisa pause nggak? Pause.